نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga, menghafal dan mengamalkannya, hadis yang kemarin kita baca yang panjang ya, ada 40 perkara, ia akan masuk surga dan Allah akan membangkitkannya bersama para nabi serta para ulama di hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, 40 perkara yang mana? Yang kayak apa 40 perkara itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa engkau beriman kepada Allah pertama, yang kedua beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitabnya, beriman kepada kebangkitan sesudah mati, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Lalu engkau mendirikan salat dengan menyempurnakan wudu pada waktunya. Ini sudah kita bahas ya. Dengan menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, menunaikan zakat dengan haknya, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan haji jika mampu melakukannya. Ini pada hari ini hari yang kedua untuk manasik haji di seluruh kecamatan di kota Samarinda ya. Jadi dibagi per kecamatan, per wilayah kecamatan. Untuk Samarinda Kecamatan Samarinda Ilir di Baitur Rahim. Kalau Kecamatan Sungai Pinang, kebetulan saya ngisi materinya pagi nanti jam 8 di Masjid Pelita Agung. Jadi di seluruh per kecamatan ya. Cuman sayangnya hanya rajin manasik, hendak tolak hajinya parak sudah. Jangankan nang rukun haji, niat tayamum enggak dihafal ya. Maka digencet betul mulai jam 8 sampai jam 5. Itu nang tuha-tuha teler itu ke manasik. Padahal nang bagus manasik nih, nang kayak sudah tahun depan kita insyaallah berangkat, kita cek kayaknya masuk, nah kumpulkan kakawanan ya, kalau berlima 10 15 ya, cari ustadz kadosan nang tiap minggu sebulan 2 kali gitu. Berarti sudah kalau 12 bulan kan nunggu tahun depan, yang tahun depan yang saya ceritakan. Coba kalau 12 bulan kali 2 sudah berapa? 24 kali pertemuan, Masya Allah. Tapi Indonesia itu tidak kaget ya, memang suka bakal kajutan ya. Iya kayak apa nih? Ini parak sudah tulak umrah haji nih, parak dah. Berapa paling mungkin akhir bulan ini tidak sampai, ini sudah siap pemberangkatan kloter, pembagian kloter, pencabutan Qur'an sudah siap sudah. Namun nang kada suah kemana-mana bingung ya. Bingungnya apa ya? Banyak nang dihafal. Mulai niat tayamum, menjamak mengqasar, belum kena masalah bacaan-bacaan di dalam hajinya, mulai bacaan wukufnya, mulai mandi, macam-macam itu. Nang kisah orang bahari tolak haji sirin bawa, kalau ada nang buku di sini di dada kada hafal-hafal.
muhyak sidin, lempar sidin ke sampah. Jurang kenapa? Allah Ta'ala hafal aja. Habis kebanyakan yang dihafal. Ya. Coba kalau kita ngecek kan bisa sudah kita nih tahun depan insya Allah berangkat kayaknya ibu atau bapak. Nah katanya kita bersiap-siap. Amun satahunan tuh manasik kita mbah. Kadosan yang tiap minggu ya. Atau sebulan sekali gin. Ya. 12 bulan kan 12 kali pertemuan baru nanti manasik dari depak lagi. Nah insya Allah cepat paham. Kita kasihan jamaah haji itu bu ya, kasihan banyak nang umpatan aja padahal hajinya haji pertama dan wajib ini. Amun umrah tersalah-salah kada bapak ibaratnya tuh lah. Kalau umrah tuh tersalah-salah tidak apa-apa lah. Kalau haji nunggunya puluhan tahun sudah belajar kada hakun nah pada terserah Allah Ta'ala ya lah kita. Saya di mana-mana itu mengingatkan kan kita bisa udah aku nih nomor anuku sekian coba takun kira-kira tahun depan kayaknya ibu masuk. Nah sudah belajar sudah urusan umur nggak usah di ya. Maksudnya yang penting sudah setahun persiapan kan matang ya. Ini hari ini baru pertama, kemarin pertama, ini kedua, 3 hari aja rasanya manasiknya tuh. Kamis kan libur kita ya Allah, Kamis libur, mungkin Sabtu Minggu mungkin praktek sudah selesai. Oh mengharap TPIH mana bisa 450. Ini maksud ulun berbicara ini supaya nang tahun-tahun depan siapa yang sudah merasa kayaknya berangkat sudah belajar mulai sekarang. Kalau menghadap TPIH, tim pembimbing ibadah haji, ya, bayangkan melayani orang 450, wah ada kelayanan itu. Kalau masalah kesehatan, wah siap berataan sudah. Apalagi nenek-nenek, mau macam-macam jamu menjamu apa macam. Yang dipentingkan ilmu haji. Ada kena yang datang ke Makkah itu mulai Jeddah berihram gelombang kedua sampai di Makkah baju seragam pulang sini itu banyak ketika bapacul ihram tuh lah masuk. Padahal itu tidak boleh. Ada ini kurang apa istilahnya ya. Manasik itu penting intinya. Khudhu anni manasikakum, belajar. Jadi ulun menghimbau lewat taklim ini umpama tahun depan tuh diperkirakan masuk, maksudnya berangkat. Nah sudah cari kakawanan yang sama-sama anunya itu apa namanya porsinya itu ya. Jadi perkiraan tahun depan tuh berangkat, pastikan di majlis kita di mana-mana tuh ada kayaknya tahun depan berangkat. Nah makanya jamaah Malaysia itu jamaah yang sangat mandiri. Ini 2 tahun sebelum tulak sudah manasik. 2 tahun hendak tulak sudah manasik. Indonesia 2 bulan hendak tulak, mana sibuk manasik, mana sibuk menyiapkan hendak bersalamatan. Belum lagi hendak ziarah ke kubur Kuitan. Wah terbagi-bagi otak ya. Ya. Lalu melakukan salat sunat rawatib 12 rakaat siang dan malam adalah sunnahku ya, qabliyah dan baliyah. 3 rakaat witir jangan engkau tinggalkan. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan durhaka kepada kedua orang tua ya. Kemarin sampai di situ ya. Lalu sekarang jangan memakan harta anak yatim. Jadi hati-hati kita jangan sampai termakan harta anak yatim. Siapa mereka? Mungkin siapa aja. Ya, kita serumah dengan anak yatim, hati-hati. Atau kita ya punya bini janda, ya mamanya janda, anak yatimnya juga bahaya. Lah kene gak rondo, sing rondo iki mak iki. Lah sing mak anake iki piye? Ya yatim nek mangan kono ya tepangan anak yatim, yatim. Jangan memakan harta riba. Ya, riba. Ini sudah riba di mana-mana sudah sekarang ngeri betul ya.
Dianggap biasa riba itu, dianggap biasa. Di pasar kah di mana kah, ada nang harian, ada nang mingguan. Mahaji lagi sih itu. Jangan minum arak sudah. Jangan bersumpah demi Allah secara dusta. Wah, demi Allah, demi Allah. Jangan lagi ada kamu melihat duitku di mana mana? Di sini. Nuduh aku kah? Oh, pintar bibirnya seorang disarikinya padahal sudah hilang duitnya. Demi Allah bahaya kalau ada mengambil duit pian. Tapi sekalinya jangan lagi baju siapa ini? Hehehe. Pintar bibirnya ini saya lagi. Bapak mati juga kayaknya. Jangan bersaksi dengan kesaksian palsu terhadap seorang pun, baik dekat maupun yang jauh. Jangan menjadi saksi-saksi yang palsu. Kalau memang kita jadi saksi bersumpah, makanya orang saksi itu disumpah, ya, saksi itu disumpah demi Allah saya melihat ini ya. Jadi jangan sampai kita menjadi saksi palsu. Kadang-kadang dipaksa-paksa untuk menjadi saksi supaya perkaranya aman, padahal dia tidak tahu sama sekali perkaranya. Karena duit udah saya siap menjadi saksi, karena perkara itu yang paling memberatkan saksi. Bila ujar saksi tidak ada ini tidak ada itu, aman sudah, hakimnya apa ada mukul palu benerainya memutuskan sebagainya. Nah, jadi kalau saksinya saksi palsu, hati-hati. Jangan mengumpat saudara engkau. Nah, jangan kita menceritakan aib-aib orang lain. Aib kita juga lebih banyak, ya. Ini yang 40 nih jumlahnya banyak betul, Bu. Ini di antara yang disebut oleh Rasulullah. Jangan mencaci dari belakang. Ada orang yang hormat betul di depan, cium tangan kecipika-cipiki. Wah. Tapi di belakang nyambati macam-macam ada. Jangan menuduh berzina kepada perempuan yang terpelihara. Ada perempuan yang bagus ya, mungkin dia sering keluar, dia mencari nafkah kasihan. Nah, dituduh macam-macam, nauzubillah. Jangan katakan tentang diri engkau bahwa engkau mengharap pujian sehingga sia-sia amal engkau. Nah, beramal jangan suka dipuji ya. Sekarang kalau kita perhatikan yang disabdakan Nabi ini sudah banyak terjadi. Sekarang itu orang banyak dalam beramal itu suka dilihat orang lain. Di mana Ustadz? Ya di update statusnya. Anak bersedekah aja dah, duitnya dipoto, kirim di grup. Hendak bangun jam 2, foto sejadah dengan tasbih. Orangnya Mbah Motom Mbah Manser guring gitu. Mendengar mengaji sandal di fotonya, inilah sandal yang menyelamatkan kita untuk ke surga. Maksudnya berjamaah, orangnya guring juga kan. Pintar benar ini. Itu kita sampai disinggung kalau tuh di medsos oleh dari Masjidil Haram. Adalah meledak. Oh, itu jamaah Indonesia yang bawanya selfie aja. Ada nang potongan berdoa, padahal di sini nih itu nak belanja. Macam-macam manusia ini, Allahu Akbar. Nyaman bahari juga lah. Ulun bahari 98 di Mekah nyaman banget, ada macam-macam. 98, 99 di Mekah itu nyaman. Nyamannya apa? Ada HP. Udah lah, HP nyaman nih kan. Tadi ada memikir, bila hendak nelpon ittisal, ada ittisalat namanya, jauhlah apa aja kita nih. Telkomsel kah nang bakotak apa bari ada warung Telkomsel ya, wartel itu aja hendak menelpon tahun 98 itu 98 99 ya. Tahun 2000 adakah HP? Belum lagi lah. 2000 belum rasanya ada, tapi nang iya orang-orang tertentu. Tahun 2001 nah ada, orang sudah nukar tahun 2001 tuh asa sugih nukar 1,5 juta sisimen 35 nang Betalinga tuh. Oh, masih ada HP-nya. Nyaman dulu beribadah kita.
Wah, ini kadang-kadang Imam Masjidil Haram, Assalamualaikum, HP aja, HP aja. Sambil tawaf, wah, video call, wah, Allahumma, ini, bukan kita aja sebenarnya, orang lain gitu juga. Iya, macam-macam loh inilah. Nah, tinggal kita bawa kekuatan iman agar kita bisa memelihara diri kita masing-masing. Jangan bermain-main dan berpoya-poya. Hidup ini sederhana. Jadi jangan dapat duit apa macam habis ya berpoya-poya. Jangan katakan kepada seorang pendidik, hai pendidik, dengan maksud menunjukkan aibnya. Ya, jangan sampai demikian. Jadi yang bagus siapa? Bisa kita kan dia sebagai pembimbing atau muallim. Makanya orang Amuntai kalau mengiau guru tuh muallim. Ya, muallim itu bas orang yang membimbing atau orang yang melajari. Ya, kalau daerah Banjar ayah biasa manggil. Kalau orang Amuntai itu ngiau tuan guru muallim. Kalau yang apa nasionalnya ustadz ya, manatat piantat minimal ustadz di tat. Asaklum tak baik guru lah, tapi ada juga anu Banjar ada daerah anu roai ro aja kayaknya di belakang doakan ulun ro lah. Kemana cel ulun anu ro ayo. Kalau Jawa ujungnya juga dipanggil ya anu i obong ditunggang nggih i kok i ngene lho. Pak Kiai. Tapi kalau Amuntai kada bisa nyaw lem kada bisa nyaw alim. Ya memang di Amuntai banyak orang alim. Jadi kalau Amuntai siapa aja pasti nyaw muallim. Kada bisa nak mul kada mungkin atau lem kada mungkin, pasti lengkap sih muallim guru anu, muallim haji anu, muallim haji anu. Kalau anu tat mana tat tongkara pantat ya. Jangan mengejek seseorang. Ingati, jangan mengejek seseorang. Jangan merasa aman dari hukuman Allah karena kita ini nggak tahu nasib kita. Ya kan nggak tahu nasib kita ya, tahu nggak? Kita nggak tahu di akhir hayat kita di mana, nggak tahu di dalam kubur kita kayak apa, nggak tahu. Nah, terus kita berharap supaya ibadah kita baik-baik. Jangan berjalan mengadu domba antara sesama saudara. Nah, ini kalau bahasa kami anjur atar. Aku kalau bisa berjalan di rumah aja, tapi HP main sama aja juga. Bakalah yang di grup bibinian bang nang beri muara aku aja. Pokoknya kalau grup bibinian ini kan hibak tuh macam-macam sindir-sindiran ini ya. Jangan bersyukurlah atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada engkau. Nah, ini nasihat Rasulullah di hadis-hadis ini. Jadi perbanyaklah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hendaklah engkau bersabar di waktu mengalami cobaan dan musibah. Nah, dapat ujian, sabar. Bahkan kesabaran ini akan mendapatkan nilai yang tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Orang yang sabar itu ya sabarnya macam-macam sabar Pak. Sabar dalam kita berkehidupan ya. Ada kemarin WA Ustadz, kami agak kesulitan ekonomi. Nah, ya sudah, bila kesulitan ekonomi laporan ke Ustadz, minta doa. Bila sudah pindah cair depan ya baca ini ya Bu ya, baca ini, insya Allah mudahan Allah memberikan yang terbaik ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, apa saja kita dalam ikhtiar, terus apa aja dalam kehidupan kita kah, masalah rezeki, dalam mendidik anak kita kah, jangan ada kata-kata muyak sudah aku madahi, nggak ada ya.
Kita orang tua tidak ada kata-kata aku sudah muyak kemadahi anakku nih. Nah, itu namanya kui tenang putus asa. Tidak ada kata-kata bosan, tidak ada kata-kata muyak selama kita masih bisa ngomong. Biar ini sudah beranak bujang lah, bercucu kita. Apa nang kada nyaman kita lihat, tegur, ingatkan. Atau mungkin kita diberi panjang umur, anak kita sudah bercucu juga, berarti buyut kita lah. Tetap kita menegur, tidak ada kata-kata muyak sudah aku madahi, bosan sudah aku madahi. Jangan, itu namanya orang berputus asa ya. Apalagi di zaman kayak begini, anak-anak kita terus dibimbing, karena sulit Bu, pengaruh-pengaruh macam-macam itu macam-macam juga. Hendaklah engkau ketahui bahwa sesuatu yang pasti menimpa engkau tidak akan luput atau meleset, dan sesuatu yang tidak akan menimpa engkau pasti tidak akan meleset. Jadi apapun sesuatu yang menimpa diri kita itu sudah memang takdir dari Allah dan tidak akan meleset ya. Memang sudah ketentuan Allah, sudah. Kuncinya cuma satu, sabar, ikhlas. Apa aja, masalah penyakit ke apa aja. Jangan mencari kemarahan Tuhan karena untuk mengharapkan keridhaan para makhluk. Jangan sampai kita mencari kemarahan Tuhan. Apa contohnya? Tapi mengharapkan ridha makhluk. Ini rezeki nih, pemberian Allah. Kalau kita susah cari rezeki, tapi ternyata digunakan untuk nang kada baik. Marah Allah, marah, murka. Ujar Allah, aku memberinya rezeki bukan digunakan untuk ini itu. Sementara orang yang bermitra dengan kita, oke, dia senang ya, senang. Padahal itu rezeki kita cari capeknya, Allah senang. Cara menggunakan kita kada baik, Allah murka. Tapi orang yang kita umpama beli apa, umpama kita gunakan apa, mereka ya senang uang, padahal itu uang kita yang halal ternyata digunakan untuk yang tidak baik. Nauzubillah. Janganlah lebih mengutamakan dunia daripada akhirat ya. Utamakanlah akhirat. Ini nasihat Rasulullah. Apabila saudara engkau meminta sesuatu dari engkau, janganlah engkau bakhil, pemalar, kikir. Kalau kita bisa bantu, bantu. Kalau memang belum waktu, belum bisa, belum saatnya, ngomong. Kalau memang tidak bisa sama sekali juga, Bapak dah, aku maaflah untuk wayah ini, saat ini ada sih duit, cuman masih diperlukan karena ini mau tahun ajaran. Nah, mungkin kita habis akan sudah normal ya, mungkin adalah lebih-lebih aja. Sementara saya perlu sekarang Pak Haji. Wah, ini yang bingungnya deh. Nang berhutang bayi ingatnya ada juga orang nang kata juga berhutang tapi kada ingat. ada juga orang nang kata juga berhutang kada sing bayaran, ada juga nang berhutang cepat bayar, ada juga nang berhutang lambat bayar sampai beliuran peribahasa menagih hanya sampai hancur daster belum bayar juga lagi. Ada ya. Dalam urusan agama lihat kepada orang yang di atas engkau. Bila kalau urusan agama lihat orang nang rajin, masya Allah, sidin tuha rajin. Aku ni anum koler banar ke masjid ya. Tapi kalau urusan dunia lihatlah kepada orang yang di bawah. Oh, masih banyak lagi orang nang masya Allah, aku biar kayak ini alhamdulillah masih bisa makan minum ya, sementara banyak lagi nang di bawah dari kita. Jangan bergaul dengan setan. Ada orang bergaul dengan setan, maksudnya orang jahat. Makanya ujar Nabi, kalau kita hendak melihat orang itu baik atau kada baik, lihat di kawannya. Kalau kawannya orang baik, insya Allah orang ini pun termasuk baik. Kalau kawannya orang nang kada baik, termasuk juga nang kada baik. Makanya ke anak-anak kita setiap apa diingati bakawan nang baik, bakawan nang baik.
Wah, ini banyak benar ya. Ini yang lagi marak-maraknya nih judi online nih. Judi online ini ngeri, Bu. Ya. Saya sampaikan di sini, saya nggak menyebut orangnya, tapi untuk kewaspadaan kita dan anak-anak kita, hati-hati. Mana ada nelpon, Ustadz bisa bantu kah? Kamu siapa? Saya salah satu jamaah Ustadz. Di mana alamat? Di Samarinda. Samarinda di mana? Pokoknya di Samarinda. Ya sudah, lagi di mana Samarindanya? Bingung aku. Kenapa, Mas? Saya ini kehilangan uang. Kaget kita. Di mana hilang uangnya, Mas? Ini Pak, saya khilaf. Loh, khilafnya kenapa? Katanya Pak Ustadz bisa mengembalikan uang. Nah, aku ini pikiran nang dukun kan apa? Ada aja habar. Ini padahal kan Guru Mansur bisa bisi jin dan jun, bisa mengembalikan uangnya. Gimana ceritanya? Saya bilang, saya ini Pak khilaf. Terus Pak Ustadz ikut judi online. Oh ya sudah. Berapa, Mas? 200 juta lebih, Ustadz. Wah. Terus minta budi kakak nang 200 juta. Mana kau aja, kamu sudah kalah main ngarannya. Macam manusia, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, jadi hati-hati benar-benar. Kok bisa sampai ke sana, Mas? Iya, kemarin saya berteman. Pertama saya nggak bisa, Ustaz. Cuman saya lihat teman, loh kok enak. Dicoba, enaknya menang. Kalau udah paham juga jadi online tuh kayak apa. Akhirnya ikut habis tabungan. Nah, ada lagi yang parah kemarin tuh. Ke rumah mintuha menangis awan nang bininya, awan anak si ibu itu. Kalau ya kok kenapa, Bu? Ini lakinya ini Bos, kenapa? Ikut judi online. Terus rumah ulun itu digadaikannya. Di mana-mana sertifikat. Bisanya. Ada itu, Pak. Handa ulun cerai guru, banak bertiga sudah. Kada dicerai kelakuannya merajalela. Ya kok repot sudah ini. Banyak nang itulah, hati-hati. Judi online ini marak bujur. Amun narkoba online itu biasa sudah itu tuh. Yang judi online ini nauzubillah. Gara-gara bakawan akhirnya bisa dia. Jadi saking canggihnya lah, ada lagi nang judi nang belapak itu jarang lah. Ada kan nang belapak, Mas? Nang kalau duduk bedangkak orangnya main judi. Ada kan, Mas? Wah, ini judi online. Kena ada nikah online. Nikah online di mana? Bininya di Palembang, lakinya di sini. Kayak apa anak jadi? Termasuk lato-latonya online juga. Tinggalkan kebatilan dan jangan mengerjakannya, nasihat Rasulullah ya. Jadi apa saja yang batil jangan engkau kerjakan. Apabila engkau mendengarkan kebenaran, janganlah engkau menyembunyikannya. Jadi kalau apa saja hal yang benar, laksanakan, jangan disembunyikan. Didiklah istri dan anak-anak engkau dengan segala yang bermanfaat bagi mereka di sisi Allah. Dibawahi bini ke majelis, jangan seorang aja. Dibawahi anak ke majelis ya. Barang seminggu sekali kah. Kalau repot subuh nang maghrib ada majelis di tempat kita nih, di sekitar kita nih masjid ya. Belum lagi nang majelis nang di rumah tuan guru, nang di majelis tuan guru, macam-macam tiap malam ada aja. Dibawahi bini, dibawahi anak. Ya, berikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Lalu berbuatlah kebaikan terhadap tetangga-tetangga engkau, ujar Nabi. Dengan tetangga baik-baik, karena wallahi la yu'min, demi Allah tidak dikatakan beriman. Sekali ulang Nabi, wallahi la yu'min, demi Allah tidak dikatakan beriman. Lagi Nabi ngomong wallah sampai 3 kali, wallahi la yu'min, dikatakan demi Allah tidak dikatakan beriman. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah, orang yang
merasa tetangganya tidak merasa aman. Kayak apa maksudnya guru? Kita bertetanggaan orang kada aman, parkir sembarangan, markir di dalam gang pulang, wah ujar julak neng ini markir di rumah kok, kadap rumah kok, benar-benar baku cat ya sih, mau diparkir di rumah orang, iya. Kadang buang sampah sembarangan, kadang pembuangan air sembarangan, atau rumah orang nih kesehan aja bang, begitu ditingkat kadap rumah si den boy. Nah, makanya kita bila apa-apa tuh bepandir awan tetangga, maaf bu pak, ulun ini rencana hendak meningkat rumah. Kenapa aja sih den? Kakanakan kada kawal lagi berkumpul guring pai, kakanakan kada gandal sudah. Jadi paksa ulun di atas baulah kamar agan kakanakan. Nah jadi amun kina ulun meningkat rumah, pasti rumah pianik gelap. Kenapa? Tertutup kalau bepandawan sih den. Kada apa-apa aja sih den, kita bertetanggaan. Nah kalau sudah kayak itu nyaman, tenang hidup kita. Ini sudah rumahnya tinggi, halal, pembuangan banyunya muncrat ke subalah, tahu muncrat? Iya, karena rumah orang, ya bukan rumah orang. Jadi ujar nang acil nang dihiga, ya apa-apa kena mati ya gitu kan. Lo kita bertetangga ini berat loh, berat betul. Apalagi yang berdempetan ya. Makanya rumah itu bagus agak berjarak lah. Nah, kalau apa-apa ya gara-gara ini milik kompor habis seberatan segangan, habis kebakaran. Nah, kayak kemarin yang di Gilatik kah? No. Apa itu? Kompor kah Pak? Nah, itu banyak wah ini HP nih yang merusak. Kenapa HP? Mbah mama nasi gangan orangnya main. Asik main HP loh. Sama kayak kemarin Kak Badahulun Barat loh. Mbah mana si gangan ini keluar setumat. Perasaan setumat bertemu sipulan kisah. Pokoknya nyati bila mana si gangan ke apakah jangan ditinggalkan. Tunggui atau perlu mati loh hanya keluar. Kita keluar nih bujur aja setumat. Aku nak nukar anu aja setumat jasa kayaknya bertemu ngapa Kak? Kisah Mbah. Iya sudah tuh banyak gara-gara HP kebakaran tuh. Jangan memutuskan hubungan dengan kerabat dan sanak famili engkau dengan kula-kula ya, bayi ilangan bersilaturahim. Wah kayaknya aja guru tahun depan aja bersilaturahim, lawasnya lagi. Silaturahim, awan memarina, awan apa om-om, tante-tante, acil, julak, nenek ya. Dengan sepupu-sepupu bila ada waktu bailangan ya, bila ada waktu bailangan. Karena banyak wah ini kakanakan gak ada paham, gak ada paham di sepupu, apalagi nang sepupu 3 kali, apalagi nang paranah aja orang Banjar. Aku jauhan abahnya nih peranah anak manakan, peranah di mana Pak? Apalagi mailangi mintu halambung, tahu lah pian mintu halambung. Nah, apa mintu halambung tuh? Di sana mintuha tuh mintu halambung, aku juga mintuha di lambung juga. Di sana mintuha tuh kalau kami Banjar namanya mintu halambung ya. Kita mertua punya saudara-saudara kan, nah itu mintu halambung bahasanya. Kalau Jawa kan Pakde, Pude aja. Kalau Bugis om tante itu aja nya. Ke atas berapapun tingkatannya om tante, ke bawah om tante juga. Kalau kami Banjar lain, bila ke atas tuh mulai julak, imbah julak, gulu, imbah gulu, angah, imbah angah, apa nang? Imbah angah apa? Nanang, imbah nanang, acil, imbah acil, busuk. Banyak tingkatannya kamu. Ini sudah ompat anu juga acil beretan. Kalau kami bahas kakak-kakak bila kakaknya dari abah ke atas sesuai urutan nanunya, bila panuhannya julak, ke bawah ading julak gulu, adingnya gulu lagi tangah, adingnya tangah nanang, adingnya nanang acil, adingnya acil busuk. Nah, pelihara hubungan dengan kerabat dan sanak famili engkau.
Lalu peliharalah hubungan dengan mereka dan jangan mengutuk seorang pun dari makhluk Allah. Nah, ini. Dengan keluarga sering terjadi retak keluarga gara-gara warisan. Ini nang banyak beding sanakan terputus gara-gara warisan. Lalu perbanyaklah membaca tasbih, ujar Rasulullah. Tahlil, tahmid, takbir. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Rutinkan Al-Quran dibaca sehabis sholat selembar kah, atau sehalaman kah. Kalau kita rutinkan, ya syukur-syukur bisa kita istiqomahkan sehari 1 juz paling sedikit, ya. Atau yang paling sedikit betul itu tadi 2 lembar setengah. Berarti kan habis sholat sehalaman, 5 kali sembahyang nang wajibnya 2 lembar setengah, rutinkan ya. Membaca Al-Quran dalam segala keadaan kecuali dalam keadaan zunub. Lalu jangan tinggalkan sholat Jumat, ujar Nabi. Lalu sholat berjamaah, usahakan sholat berjamaah, dan sholat 2 hari raya. Nah, ini nanti kita sebentar lagi akan melaksanakan sholat Idul Adha. Lalu Nabi berwasiat lagi, perhatikan segala yang engkau tidak senang orang lain mengatakan kepada engkau dan melakukannya terhadap engkau, dan jangan engkau senang hal itu terjadi pada seseorang, dan jangan melakukannya terhadap orang lain. Jadi bila segala sesuatu yang kita kada senangi, kita berharap mudah-mudahan jangan sampai terjadi terhadap diri orang lain. Salman radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah pahala dari 40 perkara tersebut yang disebutkan di atas tadi, 40 itu ya? Rasulullah menjawab, ujar Nabi, wahai Salman, demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan pelaku yang mengamalkan nasihat Nabi yang di atas tadi tenah. Sembahyang berjamaah, baca Quran, berzikir, baca tahmid, baca tasbih, ya, jangan mencari kesalahan orang lain. Terus segala sesuatu yang terjadi pada diri orang kita juga ikut merasakan. Menghubungkan silaturahim dengan kerabat, jangan menyakiti tetangga. Banyak tadi yang sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya Allah akan membangkitkan pelakunya di hari kiamat nanti bersama para nabi dan ulama. Jadi kalau orang yang bujur-bujur bisa menjaga 40 nasihat tadi, nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan nabi dan para ulama. Dan barang siapa yang menjaga 40 perkara ini dan mengajarkannya kepada orang lain, sudah inya paham, lalu inya memadahi pulang ke anaknya, ke cucunya, ke keluarganya, masalah silaturahim kah, masalah bantu membantu kah, nah hal ini lebih baik daripada diberi dunia beserta isinya. Sudah inya dapat mengamalkan, lalu diajarkannya lagi tradisi yang baik-baik tadi kepada anak-anaknya. Demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai Nabi, barang siapa yang menjaga 40 perkara ini dan meminta sesuatu di sisi Allah, Allah akan mengalungi dengan kalung berupa cahaya di hari kiamat. Bila orang yang bisa mengamalkan nasihat tadi, nanti di hari kiamat dia akan mendapat kalung berupa nur cahaya, sehingga banyak orang yang silau, terpana, kaget, kagum dengan orang yang diberi Allah sebegitu besar kemuliaannya. Sehingga kagumlah orang-orang terdahulu dan kemudian lantaran kebaikan-kebaikan, kebagusan, keindahan, kemuliaan yang diberikan Allah padanya. Dan barang siapa yang menjaga 40 perkara ini, Allah memberikan hak untuk memohonkan keringanan azab bagi 40.000 orang yang sudah diputuskan masuk neraka. Amun kita kalau mengamalkan ini,
ada di antara keluarga, kawan, siapapun ya, 40.000 yang sudah diputuskan masuk neraka, Sidin bisa memberikan syafaat kepada mereka ya, kepada hak masing-masing untuk memohon keringanan azab bagi 40.000 orang lain sebanyak 3 kali. Demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, barang siapa yang menjaga 40 perkara nasihat tadi dan mengajarkannya kepada orang lain pada hari kiamat, Allah akan memberi baginya pahala 40 orang wali abdal, dan Allah akan memberi ganjaran dari setiap perkara itu 1000 malaikat yang membangunkan istana-istana dan kota-kota serta menanamkan baginya pohon-pohon di sorga. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkannya berataan ya. Apa tadi guru nasihatnya? Diingati banyak 40 macam, terutama rukun iman, rukun Islam itu utama. Habis itu hablum minallahnya silaturahim, jangan bakhil, jangan suka menguyai orang, jangan suka menceritakan aib orang, jangan suka memuji-muji dirinya sendiri dan yang lain-lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Intinya hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi hubungan kita kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Cara bahasa kita, awan Allah baik, awan manusia baik, selamat dah. Itu aja. Awan Allah baik maksudnya ibadahnya bagus, awan manusia baik, kita bergaul baik ya. Cara bisnis jangan curang ya. Kita berusaha apa macam jangan curang ya. Kadang-kadang apa-apa pengen banyak untung aja, timbangan dikurangi ya. Kalau proyek semuaan dikurangi ya. Ini pintar jawabannya. Bilanya dikurangi kan langsung rusak anggaran pulang. Itu sudah mengkait manusia. Bagus-bagus jalanan dibongkar pulang, anggaran pulang. Jangan apa kan kada dibaiki amun gitu guru kada gawian kami jaro ya sudah. Ya kematian juga nih kamu. Ya mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya nanti pada waktunya kita mudahan husnul ala hadinya wa ala niyatin salih wa ala hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا ربي فقنا في الدين وعلمنا رشد ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا امدح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.